Oke ya teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini kita lihat market dulu ya teman-teman. Di crypto bubble merah semua ya teman-teman, yang kecuali BGB ya, BGB, MOVE, OKB, Pengu, dan GT itu masih hijau. Ini menyebabkan kenapa bisa turun kripto. Yang pertama di sini kalau kita lihat analisa di TradingView ya, BTC dominan itu sebenarnya dia mengalami penurunan ya teman-teman. Harusnya dia mengalami penurunan, tapi di kasus seperti ini kalian lihat dia sudah kena di area resisten ya, dia naik ya, yang mengakibatkan koin-koin altcoin ya itu turun semua. Dan ini ada chance untuk naik sampai di sekitar harga di 58,33% ya, itu ada chance naik ya, masih bisa naik paling tidak lagi sekitar ya 0,76%, yang artinya market masih bisa turun ya, tapi tidak lama lagi dia akan naik ya, karena dia sudah di area supply dan ada chance untuk turun ya. Kalau kita lihat price action, dia sudah breakout ya. Breakout di sini dia itu bentuk yang namanya change of character ya. Kemudian di sini boss. Di sini boss. Dan di sini kita menggunakan Fibonacci, potensial untuk mengenai golden ratio itu di sekitar garis yang saya buat itu ya. Kurang lebih di sini ya. Dia ada chance turun. Jadi ini ada chance turun ke bawah untuk BTC dominan ya. Untuk saat ini dia lagi naik, supaya dia naik ini menyentuh garis golden ratio Fibonacci, dan target itu adalah di swing low di sini. Dan kalau kita lihat di time frame besar ya, daily chart, kita lihat untuk BTC dominan, kita tarik trend line, dia sudah breakout ya, sini sudah breakout, jadi ada chance untuk potensi penurunan ya kalau dilihat di time frame besar ya. Dan kalau kita lihat juga di time frame besar weekly, untuk BTC dominan dia sudah di area breaker block ya. Di sini dia sempat naik, kemudian sini ada pemantulan karena sini adalah area support resisten ya, ini adalah resistennya. Kemudian dia sempat breakout dan dia tidak terjadi besaran kenaikannya, candlenya tidak nutup di atas swing high ini, dan dia false break, jadi ada chance untuk turun. Untuk monthly juga kelihatan seperti itu ya teman-teman. Dan ini ya, kalian lihat, nah itu ada chance potensi turun ya kalau kita lihat monthly chartnya. Oke, kita akan cek lagi untuk crypto bubble sudah, dan kita cek koin Gecko juga merah semua, yang hijau hanyalah koin ton. Sini ada hijau kalau kita lihat di last day 7 day ya, atau satu minggu. Dan BGB ini naik luar biasa ya, dia aja yang hijau. Ini penyebabnya apa? Kita akan cek ya, kenapa dia bisa hijau. Sini BGB kenaikannya sangat luar biasa ya teman-teman. Ini udah hampir 1000% ya. Into the next BNB BGB. Dan yang menyebabkan BGB naik, pastinya banyak orang yang masuk di sini BGB ya, atau banyak uang yang masuk di sini. Memang narasinya bagus ya untuk BGB hari ini ya. Dan dia sudah breakout ya, trendline dia breakout, disitulah chance kenaikannya ya.
Dan BGB kalau kita lihat dia sudah sempat kena di area support and resistance. Di sini sebenarnya di sini bagus untuk beli ya. Kemudian dia naik lumayan tinggi, kemudian dia turun lagi. Di sini dia membentuk pola chart pattern ya, seperti pola pattern symmetrical triangle, seperti trend line yang di breakout ya. Dan sini dia udah breakout dan langsung naik ya ke 7,2 US dollar. Sangat luar biasa untuk BGB. Oke. Bagaimana kita akan cek koin micin ya, terutama DEX screener. Ya. Untuk DEX screener kita akan cek sekarang ya. Kita akan refresh dulu. Oke. Squid Game terjadi lagi ya teman-teman. Squid Game, ingat gak game Squid Game dulu ya, koin Squid Game sempat ngerakpul semua orang yang sempat main ya, banyak banget dulu cerita. Dan sekarang Squid Game apakah ada potensi lagi untuk naik? Kalau secara tren ya, ini kita lihat 15 menit dulu ya teman-teman. Di 15 menit ya, Squid Game sempat turun ya, dia mengambil area struktur internal yang di sini. Ini ada struktur market ya, kemudian naik, turun, naik lagi, turun, naik lagi sampai sini ya. Oke, karena kita lihat, kita fokus di struktur yang kedua ya, setelah harga naik ya, yaitu di sini. Nah, dia langsung di situ mantul ya. Target 100% sudah tercapai. Sekarang dia naik lagi teman-teman. Untuk Squid Game, kalau kita tarik trend line ya, ini ada chance pergerakannya naik ya. Dan ini kalian lihat adalah area resisten. Apakah ini ada chance untuk naik? Untuk saat ini ya, kita bisa tarik trend line juga dari sini ke sini ya. Nah, kalau dia nutup candle di sekitar area resisten ini ada chance untuk naik ya teman-teman. Squid Game ada chance naik, target paling tidak 100% ya. Kalau dia nutup candle di sini, targetnya caranya seperti ini ya. Tertarik tinggi dari harga ini ya, Squid Game-nya, udah tarik ke sini. Nah, itu ada chance kenaikannya di sana ya. Itu kurang lebih 169% kenaikannya Squid Game kalau dia nutup candle di atas resisten ini. Dan itu hanya analisa saya ya, dan ini bisa saja salah ya, karena kembali lagi ya, karena chart pattern atau teknik strategi yang sering kita lihat banyak orang pakai itu ya, termasuk chart yang saya pakai ini ya, itu hanya probabilitasnya hanya 60% ya, kurang lebih segitu ya. Jadi tidak selalu 100% benar ya, karena masih ada potensi salahnya. Karena ada salahnya, jadi kita tetap menggunakan money management yang baik dan benar ya, untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan ketika kita membeli sebuah aset-aset yang menurut kita sesuai dengan analisa kita. Dan kita akan cari lagi red light ya. Balik lagi sini saya hanya analisa ya, tidak ada ajakan untuk membeli, pure analisa sendiri. Dan kalian lihat pergerakan dari red light ini ya, dari secara tren dia mengalami penurunan ya. Kalian lihat volume juga turun, berarti harga ini organik apa gimana ya. Jadi harga ini penurunannya sebenarnya organik ya teman-teman. Dia turun berdasarkan memang harganya
tidak ada yang membeli ya, banyak yang menjual, tapi menjualnya pelan-pelan, yang membuat harganya turun juga pelan-pelan. Kita bisa lihat dari secara volume ya, ini banyak dari awal volumenya tinggi, turun. Kita akan nunggu volume besarnya di sini. Kalau memang volumenya ada besar di sini, ngebreak lah minimal garis trendline yang kita buat ini, itu ada uang yang masuk ya. Jadi kalau dia break di sini, nah ini ada chance untuk mengalami kenaikan untuk koin red light ya. Tapi ini koin micin, jadi nggak bagus untuk lama-lama di hold ya. Jadi kita skip aja ini ya, kita skip. Untuk Squid Game juga kita tunggu dulu ya, karena ini kita tunggu dia nutup candle di 15 menit. Kalau dia nutup candle di atas resisten, itu ada chance untuk naik ke harga 169% kenaikannya. Sorry. Karena ke harga 0,005697 itu kenaikannya 169%. Itu Squid Game. Oke, ini masih banyak Squid Game. Narasinya sekarang lagi Squid Game ya. Ada apa Squid Game? Kita akan cari di Twitter ya. Kita akan cari Squid Game ya. Squid, oke. Trending sekarang, memang lagi trending ya. Oke. Banyak ngebahas. Memang lagi pasarnya Squid Game ya teman-teman. 23 menit yang lalu. Oke. Ini ya trending sekarang ya. What happened? Ya ini Squid Game. Jadi banyak yang ngebahas Squid Game ya. Karena di sini beritanya lagi trending ya tentang entertainment, tentang hiburan ya. Jadi koin-koin seperti Squid Game ini naik. Dan kita akan cek lagi yang lain ya, bagaimana, apakah ada chance untuk naik. Mira, Dalmatian ya, Squid Game juga ya, semua Squid Game ya. Narasi hari ini memang lagi Squid Game ya. Guy chill, Pengu masih oke, karena Pengu lagi naik ya 10%. Kalau kita lihat di crypto bubble ini udah 10%, ini masih naik ya. Ini 0,03 ya Pengu, 0,03911 itu sekitar harga kurang lebih kalau kita rupiahkan itu 5 ribuan ya, atau 6 ribu rupiah ya. Ini kita cek harganya sekitar berapa, 0,03911 ya, hampir sama ya. Jadi beli Pengu di sini sama di cek lain itu masih bisa ya. Dan gacil kalian lihat pergerakannya. Ini nggak kita pakai trade apa ya, kita nggak cocok ya. Ini udah hancur ya, jangan, kita skip aja. Pengu oke lah, kalau Pengu masih bagus ya. Memang secara tren dia masih oke ya Pengu, karena dia sudah terdaftar di cek ya. Ini koin yang layak di hold ya, oke, layak di hold juga, karena Pengu kita lihat di ranking, kita bisa lihat itu berada di ranking berapa Pengu ya. Pengu di sini berada di ranking 59 ya. Di total semua CoinGecko ranking ya. Ini Pengu di sini 59. Oke, di sini. Jadi apakah layak di hold? Oke, layak di hold ya, karena dia masuk di 100 koin terdaftar di CoinGecko ini. Jadi oke lah menurut saya. Masih oke ya, walaupun dia koin meme. Tapi koin meme ini sepertinya sudah mengalahkan Bong ya. Untuk koin Pengu ini ya. Wave juga kalah ya. Jadi Pengu ini mantap memang ya. Mantap banget. Jadi sepertinya saya akan ganti logo ya. Logo Wave
menjadi pengu ya. Dan Bread sudah berada di ranking 99 ya. Dan koin-koin meme ya, selain pengu ya masih dominasi PP ya. Dan Shiba Inu masih oke, dan koin Dox ya juga masih bagus. Tapi intinya ini pengu udah melewati koin-koin yang kita sering kenal ya, yaitu koin seperti Floki ya, kemudian Bread, Pong ya itu, dan Dogwave juga disalib sama pengu gitu ya teman-teman. Jadi ini memang bagus di hold ya. Yang memang lagi punya pengu silakan di hold. Tunggu jual di bulan Maret, Februari itu udah siap-siap buang barang. Nah, untuk Mira di sini, Mira kita akan cek secara trend line dan chart structure-nya ya. Pertama kita akan lihat di time frame 15 menit aja. Kalau 1 menit masih belum kelihatan, kita akan cek 15 menit. Dia mengalami kenaikan, kemudian turun, kemudian naik lagi. Tapi di sini dia tidak nutup candle ya. Dia langsung ke sini. Artinya ini chance untuk turun ada ya. Karena di bawah masih belum ada base. Hari ini masih kita tunggu ya pergerakannya. Di antara dia di sini mengalami kenaikan ya, atau dia membuat penurunan langsung di bawah ini. Kita nunggu market atau Mira ini naik ya. Naik, kalaupun dia benar naik, dia setidaknya harus nge-sweep high-nya ya di sini. Kalau dia nge-sweep high, otomatis dia akan mengalami penurunan ya. Penurunan lagi, ataupun dia bisa buat structure baru di sini. Sweep. Nah, ini ada potensi chance untuk buy di area sini. Untuk Mira masih bisa ya, tapi kita lihat dulu ya, karena kenyataannya ya, datanya ini belum terjadi, jadi kita sebaiknya nunggu aja. Dan Mira ini koin apa ya, koin meme ya, jadi koin orang lain ya. Cuma kita menunggu volume yang siapa yang masuk ini gitu. Kalau nggak ada yang masuk, kita tergantung dari chartnya. Kalau chartnya mendukung ya pergerakannya yang kita pengen, seperti yang kita buat, seperti chart yang begini, kita pengennya chartnya seperti yang begini aja ya. Nah, baru saya masuk ya. Kalau nggak begitu nggak usah masuk. Jadi Dalmian juga apakah bisa? Kita cek 5 menit. Secara 5 menit tren, kalian lihat. Di sini kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Tren mengalami kenaikan, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi sampai di sini, turun lagi, dia break ya. Dia break di sini. Nah, kemudian ini ada chance untuk turun teman-teman. Tapi dia sudah ngambil swing low ya. Dan ini ada chance turun ya untuk koin Dalmatian ini ya. Dan turunnya paling tidak di sekitar base yang area merah ini. Masih bisa turun. Yang terakhir ya Squid Game ini ya, kita tunggu-tunggu ya, masih belum breakout sempurna. Jadi koin apa yang bagus hari ini untuk dibeli ya, nggak ada menurut saya ya. Yang menurut saya yang kalau sudah harganya berada sesuai dengan kita inginkan ya, itu bisa saja kita masuk ya. Contoh kalau koin Dalmatian ini masih bisa turun, jadi kita tunggu atau saya tunggu di harga sini ya, di harga 0,003. Itu nunggu penurunan kurang lebih dari sekarang itu 50% dulu nunggu dia turun. Nah, kalau koin Mira itu, nah ini dia naik ya teman-teman. Tapi kita nggak berani beli karena apa? Yang pertama dia tidak sesuai dengan trend plan kita ya, trading plan yang kita ya. Kita pengen harganya
benar-benar sesuai dengan trading plan. Kalau trennya seperti ini, kalau kalian mau masuk itu sangat-sangat gimana ya? Di antara judi ya iya, judi ya benar juga. Tapi kalau benar-benar naikkan masuk, resiko yang kalian tangguh harus siap ya, berapapun itu. Tapi saran saya nggak usah masuk kalau tidak sesuai trading plan. Mending nunggu market bergerak sesuai apa yang kita inginkan ya, pola chart ya. Kalau pengu oke aja ya, karena udah top trading ya, top trend koin ya, pengu ya. Oke menurut saya. Dan beli juga jangan banyak-banyak ya. Kalau masuk 1 juta, sebaiknya di sini kita pecah 1 juta ya menjadi berapa? 500.000 misalnya. Jadi kalian bisa beli 2 kali, beli di sini 500.000, tunggu lagi turun sampai 50% atau 60%, baru beli di sini lagi. Jadi belinya memang berdasarkan penurunan harga yang sangat besar ya. Semakin turunnya besar, semakin bagus untuk pembelian ya, karena kita cicil. Dan balik lagi ya, dari semua yang kita bahas adalah koin-koin ini sebenarnya ada potensi can naik ya, seperti Squid Game, Dalmatian, Mira pun juga. Tapi mereka ini memiliki resikonya masing-masing ya. Tapi menurut saya yang paling oke yaitu Squid Game ya, masih oke untuk bisa masuk kalau dia sudah breakout ya. Dalmatian juga bisa kalau dia sudah di penurunannya 57%. Dan Mira ini masih rada abu-abu. Dan pengu oke lah. Jadi ini Mira kita skip aja. Jadi ada 3 yang menurut saya bisa masuk ya. Pengu udah pasti ya masuk. Saya masuk juga pas. Dan Dalmatian dan Squid Game ini kita tunggu. Kalau ini penutupan candle, oke, masuk ya. Dan itu aja, jika ada salah kata, saya minta maaf. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan selamat malam untuk semua yang penonton setia saya. Terima kasih dan selamat malam.